Setelah istikharah pun tidak ada salahnya kita bermusyawarah. Setelah bermusyawarah tetap juga beristikharah. Nah, ini dua hal yang harusnya tidak luput dari seorang muslim tentunya. Beliau mengangkat firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Imran ya, ayat 159 tadi sudah saya bacakan ini, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah hai Muhammad engkau dengan mereka, maksudnya para sahabatmu dalam urusan ini. Jadi kita bermusyawarah dengan orang-orang yang lebih dewasa, lebih bijaksana, ya, lebih pengalaman. Semua kita berdiskusi, berbicara sama mereka, maka ini besar sekali manfaatnya. Nabi SAW pada saat akan mendengar berita bahwa Madinah akan diserang pada saat terjadi perang Uhud ya di tanggal 16 Syawal di tahun 3 Hijriah. Beliau tidak mengambil keputusan langsung sendiri, tapi beliau masih mengumpulkan para sahabat lalu mengajak, berdiskusi dan bermusyawarah, gimana kita keluar dari benteng Madinah menghadapi pasukan, atau kita bertahan dalam benteng. Sehingga sahabat menjadi dua kubu pada saat itu. Ada yang mengatakan kita bertahan di dalam saja ya Rasulullah, karena belum pernah Madinah ini diserang dari luar, ya, kemudian kita bertahan di dalam benteng, karena masa itu semua kota-kota biasanya dibentengin dengan benteng yang sangat tinggi dan kokoh gitu kan, dan mereka leluasa menyerang musuh dari atas benteng sehingga mereka bisa dikalahkan. Ada juga yang mengatakan tidak ya Rasulullah, kalau kita tidak keluar ya untuk menghadapi mereka, nanti kita dianggap pengecut, nanti kita akan dianggap pengecut. Nah, kalau dianggap pengecut ya, maka nanti nama Islam akan rusak. Kita keluar saja hadapi mereka. Akhirnya Nabi SAW setelah melihat ternyata pendapat keluar menghadapi musuh lebih banyak, terutama dari kalangan sahabat yang memang mereka belum ikut di perang Badar 1 tahun sebelum itu ya, tanggal 15 Ramadan tahun 2 Hijriah. Maaf. Dan mereka mendengar cerita bagaimana di perang Badar itu malaikat turun, kemudian 70 tokoh-tokoh Quraisy terbunuh, umat Islam dengan jumlah cuma 314 mengalahkan 1000 pasukan musuh. Ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebesaran Allah yang luar biasa yang mereka juga berharap itu terjadi lagi di Uhud. Maka mereka meminta agar Nabi SAW memandu mereka keluar dari kota Madinah dan menghadapi musuh. Ini contohnya. Ini adalah bermusyawarah dalam perkara yang dibutuhkan bermusyawarah. Ya, orang juga kalau menghidupkan dalam rumah tangganya, menghidupkan bersama dengan teman-temannya, mungkin ya biasa di perusahaan-perusahaan juga diadakanlah meeting ya untuk bermusyawarah. Semua ini adalah hal yang sangat baik. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam surah Asy-Syura ayat 38, ini penyebutan tentang perintah agar umat Islam bermusyawarah satu sama yang lain, sebagaimana dalam firman-Nya wa amruhum syura bainahum, dan sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Musyawarah antara mereka maksudnya adalah mereka bermusyawarah di antara sesama mereka dalam urusan umum ya, ataupun urusan khusus. Kalau misalnya ada orang memang membutuhkan untuk bermusyawarah secara khusus, misalnya masalah dia pribadi, boleh, atau dia bermusyawarah untuk maslahat umum, misalnya kepentingan negara, misalnya kepentingan organisasi, instansi, keluarga, dan seterusnya. Baik, ini kurang lebih 2 dalil dari Al-Quran yang diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah tentang masalah perintah bermusyawarah. Lalu dalil tentang masalah istikharah adalah diambil daripada hadis yang beliau angkat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan di sini beliau mengangkat sebuah hadis tentang masalah istikharah. Berbunyi dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha kas-surati minal Qur'an. Yaqul idza hamma ahadukum bil amr falyarqa rak'ataini min ghairil fariidah thumma liyaqul Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la 'alam wa anta 'allamul ghuyub Allahumma
in kunta ta'lamu anna hadzal amr khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri atau qal ajili amri wa ajili amri pakai ain, kemudian wa ajilihi pakai hamzah, mirip tapi pengucapannya berbeda. Faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amr syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri atau qala ajili amri wa ajili fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur li khaira haitsu kan thumma ardini bihi qala wa yusammi hajatah. Kata Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami istikharah dalam segala urusan, sebagaimana beliau mengajarkan satu surah dari Al-Quran. Beliau bersabda, apabila salah seorang di antara kalian hendak melakukan satu urusan, maka hendaknya melakukan sholat sunnah 2 rakaat, kemudian berdoa. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon petunjuk dengan pengetahuanmu. Aku memohon kemampuan dengan kuasamu. Dan aku memohon kepadamu dari karuniamu yang agung. Karena sungguhnya engkau kuasa dan aku tidak kuasa. Engkau maha mengetahui dan aku tidak mengetahui. Serta engkaulah yang mengetahui segala yang gaib. Ya Allah, apabila engkau mengetahui bahwa perkara ini baik untukku dalam agama, kehidupan, dan akibat perkaraku, atau sabda Nabi SAW yang lain, dalam urusanku yang segera, maksudnya dalam kurung urusan dunia, maupun di kemudian hari, maksudnya akhiratku. Maka takdirkanlah dan mudahkanlah perkara itu untukku. Kemudian berkahilah ia untukku. Namun apabila engkau mengetahui bahwa perkara ini adalah buruk bagiku dalam agama, kehidupan, dan juga akhirat urusanku, atau akibat urusanku, atau beliau bersabda dalam urusanku di dunia, dan juga urusanku di akhirat, maka palingkanlah ia dariku, dan palingkanlah diriku darinya, dan takdirkanlah yang baik untukku dimanapun ia berada, kemudian jadikanlah aku ridho terhadap takdir tersebut. Jabir berkata, radhiyallahu anhu, dan hendaklah dia menyebutkan hajatnya. Hadis yang cukup panjang ini, kita langsung mengambil faedah dan juga memberikan atau menjelaskan lebih panjang lebar makna-makna setiap potongan dari doa istikharah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mendapatkan ilmu bermanfaat dan juga memudahkan kita untuk mengamalkan. Faedah pertama dari hadis adalah penyampaian Jabir radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha kas-surati minal Qur'an. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami istikharah dalam segala urusan kami. Ya, dalam segala urusan kami sebagaimana beliau mengajarkan kami salah satu surah dari surah-surah Al-Quran. Ini faedah pertama. Faedah pertama dari hadits ini adalah kedudukan istikharah itu sendiri. Kedudukan istikharah dan keutamaannya. Jadi saking tingginya ya, kedudukan istikharah ini atau meminta petunjuk dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala dari dua pilihan, dua-duanya baik, mana yang terbaik, atau satu pilihan dan kita minta agar pilihan tersebut Allah berikan petunjuk, ini baik saya tempuh, ambil keputusan atau tidak. Dan tidak berlaku pada perbuatan baik kalau bertemu dengan buruk misalnya. Nah, di sini teman-teman sekalian kedudukannya sangat luar biasa karena sama dengan pengajaran Nabi SAW kepada sahabat tentang salah satu surah-surah Al-Quran, dan kita tahu bagaimana tingginya kedudukan surah Al-Quran. Ya, surah Al-Quran wajib dipelajari dalam Islam dan itu panduan hidup bagi umat Islam. Tapi subhanallah ya, kita bisa melihat bagaimana istikharah ini yang dikerjakan sebagaimana nanti akan ada penjelasan di faedah kedua, dikerjakan sholat kemudian diikuti dengan doa istikharah, itu kedudukannya disamakan dalam pengajarannya, dalam penyampaian ya, dan menunjukkan pentingnya oleh Nabi SAW seperti mengajarkan kepada para sahabat surah dari surah-surah Al-Quran. Dan ini luar biasa. Ini menandakan memang keutamaan sholat istikharah itu sendiri. Sayang sekali kalau orang hanya selalu beristikharah di saat dia kepepet misalnya. Sebenarnya tidak harus dalam kondisi kepepet. Di saat dia sudah ada dua pilihan, segera langsung dia wudu, kemudian dia sholat. Dan minta petunjuk
dari Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, faedah kedua yang bisa kita ambil, istikharah dilakukan dengan mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat dan membaca doa istikharah. Diambil daripada potongan sabda Nabi SAW, "Idza hamma ahadukum bil amr," kalau salah seorang di antara kalian sedang memiliki satu urusan, "falyarqa raka'atain min ghairil fariḍah," maka harusnya dia atau sebaiknya dia mengerjakan sholat 2 rakaat selain sholat wajib. Maksudnya adalah sholat sunnah di sini, sholat sunnah. Nah, dengan mengerjakan sholat 2 rakaat sunnah ini, dia niatkan dalam hatinya istikharah, maka berarti sudah memenuhi syarat daripada sholat istikharah itu sendiri. Tentu di sini teman-teman sekalian, yang syarat-syarat sholat sudah kita tahu ya, dalam kondisi dia harusnya wudu ya, menghadap kiblat, menutup aurat dan segala macam, itu harusnya terpenuhi ya. Kemudian baru dia niatkan dalam hati untuk istikharah dan dia sholat 2 rakaat, lalu diikutkan dengan doa yang akan kita rincikan insyaallah potongan demi potongan supaya lebih memahami tentang makna daripada doa istikharah itu sendiri. Baik, faedah ketiga dari hadis ya, yang bisa diambil adalah tentang potongan doa. Faedah ketiga, ini potongan pertama doa. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, sungguhnya aku meminta petunjuk kepadamu. Aku meminta petunjuk kepadamu dengan pengetahuanmu. Ini faedah ketiga dari hadis. Ini penting sekali. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat alim, maha mengetahui. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya juga menyebutkan atau disebutkan dalam salah satu firman-Nya, وَقَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Allah telah meliputi segala sesuatu dengan keluasan ilmunya. Maksudnya ilmu Allah ini meliputi dan mengetahui apapun yang banyak hambanya tidak ketahui. Dan Allah juga menyebutkan dalam salah satu firman yang lain, وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Dan kalian hai para manusia tidak diberikan ilmu kecuali sangat sedikit. Oleh karena itu kita butuh sekali dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, faedah ketiga dari hadis adalah tentang masalah luasnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala dan pentingnya seorang hamba untuk selalu kembali kepada ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam doa istikharah ini, ya, kita diajarkan menyebutkan, ya Allah, aku meminta petunjuk dengan keluasan ilmumu. Makna secara umum potongan doa ini adalah, ya Allah, ini pasangan hidup atau seseorang yang akan jadi pasangan saya. Ini akan jadi partner bisnis saya. Ini kota yang akan saya pindah. Ya, ini profesi yang akan saya tekuni misalnya. Ini studi yang akan saya jalani dan seterusnya misalnya. Maka kita minta dengan keluasan ilmunya Allah. Ini bagus gak buat saya? Ya. Saya minta istikharah, minta petunjuk. Berarti kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena penawaran sedang datang dengan keluasan ilmu ya Allah yang aku tidak punya ilmu itu. Aku tidak tahu siapa wanita ini, aku tidak tahu siapa pria itu, aku tidak tahu pekerjaan ini, aku tidak tahu negara itu dan seterusnya. Maka dengan ilmumu ya Allah, engkau lebih tahu. Aku minta petunjuk. Nah, ini makna daripada potongan awal doa istikharah. Ini faedah ketiga tentang perlunya seorang muslim ya melangkah dengan keluasan ilmu sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu ilmu Allah subhanahu wa ta'ala luas sekali gitu kan. Kita tinggal meminta kepada Allah dengan tidak merincikan apa saja ilmu itu, tapi kita minta dengan pengetahuanmu ya Allah terhadap perkara ini, dan karena engkau penciptanya maka mudahkanlah atau berikanlah aku petunjuk. Faedah keempat dari hadis, potongan kedua dari doa, wa astaqdiruka biqudratik. Ya, dan aku memohon kemampuan dengan kuasamu. Maksudnya adalah, kalau ini benar, ini baik untukku ya Allah, berikan aku kemampuan untuk bisa menjalaninya. Bisa menikah sama si fulana, bisa menikah dengan fulan, bisa investasi dengan fulan, bisa safar ke negara itu, bisa melanjutkan studi ini, dan seterusnya. Maka aku minta engkau berikan kepadaku kemampuan agar bisa melakukan perbuatan ini. Dan ini faedah yang luar biasa ya. Dari potongan doa ini faedah keempat dari hadis tentang pentingnya seseorang minta kemampuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu doa Nabi SAW pada saat beliau akan menghadapi musuh adalah beliau minta kepada Allah SWT diberikan kemampuan menaklukkan musuhnya.
Pada saat akan melakukan ibadah misalnya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan ibadah tersebut dan juga ya memudahkan, memberikan kemampuan untuk mengerjakannya dan memudahkan untuk meraih pahala yang terbaiknya. Bukankah Nabi SAW dalam hadis Bukhari pernah berwasiat kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pada saat lagi boncengan di seekor keledai. Nabi SAW mengatakan, inni la uhibbuka ya Mu'adz. Hai Mu'adz, sungguhnya aku sangat mencintaimu. Gitu kan? Maka Nabi SAW menasihatin mengatakan, Allah tadha, ya, dubura kulli salat, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Aku sarankan agar jangan engkau tinggalkan sama sekali. Setiap selesai solat, ucapkan doa ini. Allahumma inni, ya Allah tolonglah aku. Berikan aku kemampuan. Ala dzikrika, selalu berzikir kepadamu. Wa syukrika, bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan memperindah ibadah untukmu. Jadi teman-teman sekalian, kita nggak mungkin punya kemampuan kecuali Allah Azza wa Jalla memberikan kemampuan itu. Jadi ini penting sekali untuk kita garis bawahi. Bahwasanya kita butuh Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan. Para nabi-nabi dinukil juga dari mereka alaihi wassalatu wassalam, mereka kalau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan satu kegiatan, maka mereka mohon agar Allah berikan kemampuan. Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam, keduanya pada saat akan diperintahkan Allah untuk menghadapi Fir'aun atau mendakwai Fir'aun, maka mereka berdua menyatakan kalau mereka takut karena Fir'aun raja yang kuat, punya pasukan, punya kedudukan, ya, bisa dibunuh, bisa membunuh misalnya. Maka mereka minta kepada Allah SWT berikan kemampuan, ya. Maka mereka mengatakan kami takut, inna nakhafu an yatgha, ya Allah kami takut Fir'aun ini buat permasalahan besar buat kami, membunuh kami misalnya, menyusahkan kami. Maka Allah mengatakan la takhafa inni ma'akuma asma'u wa ara. Allah berikan jaminan, tidak perlu takut karena aku akan bersama kalian berdua mendengar dan juga melihat. Maka dengan itulah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam berani untuk mendatangi Fir'aun, lalu mendakwai Fir'aun di depan para menteri-menterinya, datang ke istananya di depan para panglima-panglima perangnya. Setiap saat bisa diserang, tapi kuasa Allah atau dibunuh misalnya. Tapi kuasa Allah SWT memang Allah punya kemahakuasaan yang luar biasa. Allah ya menjauhkan Fir'aun dari Musa. Jadi Fir'aun tidak mengganggu Musa AS pada saat itu kecuali dengan kata-kata saja, gitu kan. Lalu berusaha menantang Musa dengan para penyihir juga dikalahkan. Berusaha ya untuk membunuh Musa, ditenggelamkan akhirnya oleh Allah SWT di Laut Merah misalnya. Jadi kita teman-teman sekalian harus betul-betul jangan hanya yakin dengan kemampuan kita, apalagi sampai kita merasa tidak ada ya campur tangan Allah Subhanahu wa taala dalam kemampuan tersebut. Ini berbahaya. Bisa posisi kita seperti Qarun, ya. Yang Allah sebutkan tentang kisah Qarun, salah satu kaum Nabi Musa yang tadinya orang miskin, lalu Allah berikan kekayaan. Setelah dia kaya raya, Nabi Musa alaihissalam mengutus utusannya untuk mengingatkan dia keluarin zakatnya. Dia nggak mau. Bahkan dia ya malah cenderung bergabung dengan Fir'aun untuk membuat makar dan membunuh Nabi Musa AS. Maka Allah tenggelamkan Qarun dengan seluruh istananya dan hartanya, tenggelam. Sampai di Indonesia ada istilah kalau harta temuan itu harta karun, ya, karena harta yang tertimbun, hartanya Qarun. Dan pada saat sudah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian dari Bani Israel berusaha untuk menggali di tempat istananya, mungkin mau menemukan emasnya dan hartanya. Maka Nabi Musa menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan tidak akan mungkin ada yang bisa menemukan harta itu lagi. Maka seluruh Bani Israel berhenti, yang beriman pada Allah pada saat itu berhenti untuk mencari harta Qarun. Tapi penyebab utama Allah binasakan Qarun karena dia ya sombong mengatakan ini adalah kemampuan dia. Karena kemampuan dia. Makanya dalam salah satu zikir yang masyhur adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan, kemampuan kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada suami istri di masa Nabi SAW, anak mereka ikut berperang. Lalu semua pasukan kembali ke Madinah kecuali anak dari bapak dan ibu ini. Mereka pun datang kepada baginda Nabi SAW lalu mengeluh, mengatakan, ya Rasulullah, sungguhnya anak kami, semua orang balik kecuali anak kami, dan kami tidak dapat informasi anak kami ini di mana. Kalau dia terbunuh mati syahid, mungkin itu yang kita harapkan gitu. Tapi sekarang tidak ada informasi, teman-temannya pun tidak ada yang tahu. Kami khawatir dia ditawan oleh musuh, kemudian disakiti.
Lalu kata Nabi SAW, baliklah sekarang kalian berdua ke rumah dan perbanyaklah zikir la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari sisi Allah SWT. Maka suami istri mengamalkan doa ini semalam suntuk. La haula wa la quwata illa billah, la haula wa la quwata illa billah. Terus begitu sampai mereka tertidur. Di sepertiga malam, mereka berdua kaget karena ada yang mengetuk pintu rumah. Waktu dibuka ternyata anak mereka kembali ke rumah. Lalu kemudian karena penasaran mereka berdua mengatakan, bagaimana ceritamu wahai anak? Maka sang anak pun menceritakan kalau dia ditawan oleh musuh, kemudian diikat dengan sangat kuat. Dan entah kenapa beberapa saat yang lalu dia bilang, mungkin ini di saat orang tuanya mulai membaca zikir la haula wa la quwata illa billah. Di saat itulah dia bilang, mulai tali-tali itu melonggar dan para musuh tertidur. Saya pun berhasil mengambil seekor kuda lalu kemudian saya kembali ke kota Madinah. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala pada saat seorang hamba itu menggantungkan kemampuannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap Allah tetap membantunya walaupun dia merasa dia punya kemampuan, maka otomatis ya Allah akan membantunya. Dan Nabi SAW menyebutkan sebuah hadis yang mulia mengatakan sungguhnya la haula wa la quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Mengucapkan la haula wa la quwata illa billah adalah harta simpanannya surga. Maksudnya sesuatu yang terbaik yang akan dibalas nanti seorang hamba di surga yang membuat dia gembira, ucapan la haula wa la quwata illa billah. Memang kita mengakui kemahamampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Potongan yang ketiga dari doa, dan ini faedah yang kelima dari hadis. Wa as'aluka min fadlikal azim. Dan aku memohon kepadamu dari karuniamu yang agung. Makna karunia sudah kita tahu tentunya teman-teman sekalian adalah pemberian. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya, maha sempurna. Maka di sini kita minta agar kita mohon ya, kalaupun ini adalah bagian yang baik buat saya, wanita ini, laki-laki itu, misalnya pekerjaan ini, pindah kota, pindah kerjaan, investasi di satu perusahaan, baik, tetap ya Allah, aku memohon fadlikal azim. Aku mohon agar engkau berikan karuniamu yang melimpah di apa yang engkau akan berikan kepada aku nanti. Maksudnya, kalau menikah dengan si fulan atau fulana ini, berikan maksimal karuniamu di situ. Kalau aku investasi, berikan karuniamu maksimal. Kalau aku pindah kota, negara misalnya, berikan aku karuniamu di sana. Jadi kita minta agar Allah limpahkan rezeki dari apa yang akan kita tempuh dari istikharah tersebut. Ya, baik pernikahan, pekerjaan, dan seterusnya tadi. Dan ini karunia Allah SWT sangat luas ya. Karunia Allah SWT sangat luas. Allah itu maha kaya. Sebagaimana Allah sebutkan salah satu sifatnya adalah Allah ghani, ya. Allah maha kaya, ya. Kemudian potongan selanjutnya, ini potongan yang keempat dari hadis atau dari doa, dan ini faedah yang keenam tentunya. Fa innaka taqdir wala aqdir. Sesungguhnya engkau maha kuasa dan aku tidak kuasa. Ini bentuk penghinaan diri seorang hamba di hadapan Tuhannya, di hadapan Sang Raja. Dan memang harusnya kita seperti itu ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan sesungguhnya karena engkau mampu ya Allah. Mampu maksudnya mampu menilai di depanku ini baik atau tidak baik untukku ya. Cocok atau tidak cocok, layak atau tidak layak. Maka engkau yang mampu ya Allah dan aku tidak mampu. Pengakuan ini penting sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi faedah yang bisa kita ambil yang keenam adalah pengakuan tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala atas perkara yang akan kita ambil sebagai sebuah keputusan. Ya, dan ini penting untuk kita mengatakan atau merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kalau mau berdoa, ya kita mau memulai satu aktivitas dianjurkan selalu memuji dan memuja Allah, kemudian membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita memuji Allah Subhanahu wa taala dulu, kemudian kita juga meminta mengatakan misalnya di antara doa kita, ya Allah, engkau lebih tahu ya Allah, engkau lebih mampu ya Allah, engkau yang begini dan begitu. Kita memuji Allah baru kita masuk kepada hajat kita. Nah, ini dimaksud dengan sesungguhnya engkau mampu dan aku tidak mampu. Dan memang kita kalau di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak punya kemampuan apa-apa tentunya. Kemudian potongan selanjutnya yang kelima daripada doa ini, dan ini adalah faedah yang ketujuh tentunya, wa ta'lamu wa la 'alam wa anta 'allamul ghuyub.
Dan sungguhnya ya Allah, engkau mengetahui sementara aku tidak mengetahui, dan engkau maha mengetahui semua yang gaib. Nah ini berbicara tentang keluasan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tadi sudah kita sempat singgung di awal ya, karena ada as-sakhiruka bi'ilmika, aku mohon istikharah atau petunjuk dengan ilmumu. Tadi sudah kita singgung, tapi di sini ada pengikraran perendahan diri seorang hamba kepada Tuhannya, mengatakan bahwasanya Allah, sesungguhnya engkau mengetahui dan aku tidak tahu. Ya, berarti dengan keluasan ilmu pasti engkau tahu, tapi aku tidak tahu ya Allah. Aku tidak tahu ini baik atau tidak untuk aku. Maka ini perendahan diri seorang hamba di hadapan Tuhannya, agar dengan ilmu Allah lah ya kita bisa mendapatkan yang terbaik nantinya. Subhanallah, berapa banyak orang mengamalkan doa ini teman-teman sekalian, dan dia merasakan manfaatnya yang luar biasa. Bahkan kadang-kadang dia rasakan manfaatnya setelah sekian tahun dari permasalahan yang tadinya dia ingin tempuh. Misalnya ada orang ingin menikah dengan seseorang, ternyata batal, dan dia tahu manfaatnya setelah sekian tahun berlalu. Oh ternyata iya ya, untung saya tidak menikah sama dia misalnya, atau untung saya tidak investasi dengan orang tersebut, atau untung saya dulu tidak pindah pekerjaan, atau saya tidak pindah kota misalnya, dan seterusnya ya. Pernah terjadi, ada salah satu kisah terlintas di benak saya, seorang muslim ingin safar di wilayah Eropa pada saat itu, dinukil kisah ya, dia ingin safar dalam urusan bisnisnya. Subhanallah, dia tiba di bandara ya, itu masih ada waktu sebenarnya, tapi sudah closing, udah nggak bisa lagi check in. Maka dia coba mohon segala macam, ini kan ada meeting, nggak bisa. Hanya karena sudah ada pilihan lain, dia pindah ke jam penerbangan setelahnya, dan kemudian dia pun membatalkan dan menunda, bukan batalkan, menunda jam pertemuan dia. Subhanallah, setelah pesawat itu yang tadinya ya, dia akan naik terbang, baru dia mengetahui bagaimana hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena setelah beberapa saat di penerbangan tersebut, pesawat tadi meledak dan jatuh. Subhanallah, kalau dia ada di pesawat itu, mungkin dia termasuk salah satu korbannya. Dan sekian banyak contoh yang berhubungan dengan ini. Di salah satu ceramah kami juga, kami pernah sampaikan kisah tentang Dr. Muhammad Hafidahullah, salah satu dosen di Ummul Qura. Beliau sampaikan di ceramahnya bagaimana salah satu sahabat dekatnya, yaitu pernah melamar seorang wanita, kemudian sudah iya semuanya, sudah di ACC, sudah sampai ditentukan hari hanya. Begitu ditentukan hari hanya, ya, tiba-tiba saja si wanita membatalkan sepihak. Sampai si laki-laki ini, karena dia suka sama wanita ini, dia berharap bisa menjadikan sebagai istrinya, dia mohon kepada kedua orang tua wanita ini, kepada keluarganya, paling tidak jelasin alasannya, tapi tidak ada alasan yang jelas. Kedua orang tua daripada perempuan ini cuma bisa mengatakan, kami juga tidak tahu apa alasannya. Dia tiba-tiba aja membatalkan sepihak. Dan kami tidak mungkin memaksakan anak kami. Ringkas cerita, dibatalkanlah pernikahan tersebut. Kata Dr. Muhammad ini, setiap kali saya bertemu dengan teman saya, selalu saja saya mengaminkan doanya. Karena dia selalu berdoa, ya Allah, kembalikan wanita itu buat saya merasa cocok buat saya, dan seterusnya. Dengan harapan yang sangat besar. Tapi Allah tidak berikan kepada dia. Sampai lewat tanggal hari H yang sudah disepakati akan terjadi pernikahan, wanita ini ternyata memang menunggu tanggal itu, lewat harinya, maka dia pun menerima lamaran laki-laki lain. Maka sudah jadi status istri orang lain. Kata Dr. Muhammad, subhanallah, maha suci Allah, saya malah tahu bagaimana kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada sahabat saya ini justru setelah wanita itu nikah dengan laki-laki lain. Sebulan setelah pernikahan, ini kisah nyata terjadi di Saudi, sebulan setelah pernikahan, wanita tersebut divonis terkena kanker payudara di sebelah kanan dan harus dipotong. Kemudian dipotonglah, sebulan pernikahan sudah tidak punya payudara sebelah kanan. Bulan yang kedua juga divonis sudah meluar ke payudara sebelah kiri dan harus dipotong. Dalam 2 bulan pernikahan, ini bukan 2 tahun, bukan 20 tahun, baru 2 bulan pernikahan sudah tidak punya payudara. Ya. Kemudian di bulan ketiga ada masalah ditemukan di urat saraf di otak bagian belakang wanita ini, membuat kedua matanya buta, dan akhirnya di bulan ketiga buta, dan di bulan keempat wanita tersebut meninggal dunia. Kata Dr. Muhammad, subhanallah, saya baru mengetahui bagaimana cintanya Allah pada sahabat saya ini,
Kalau dia sempat menikah dengan wanita tersebut, mungkin dia hanya akan jadi perawatnya saja, gitu kan. Tapi Allah punya hikmah untuk menyelamatkan hambanya. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah. Engkau yang mampu ya Allah. Engkau yang mengetahui ya Allah. Karena aku tidak mengetahui. Nah seperti itu, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini faedah ketujuh dari hadis dan ini potongan kelima dari doa. Dan kita akan lanjutkan insya Allah lanjutan daripada potongan doa istikharah. Kita tadi sudah sampai ke potongan yang kelima dari doa. Wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Dan engkau mengetahui sementara aku tidak mengetahui dan engkau mengetahui semua hal yang gaib. Ya. Di sini kita sedang menitik beratkan tentang keluasan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala dan juga saya tambahkan informasi kalau yang mengetahui yang gaib hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun makhluk yang mengetahui hal yang gaib. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri Allah kekalkan dalam Al-Quran dan Allah perintahkan beliau untuk menyampaikan kepada umat manusia terutama umat Islam. Walau kuntu alamul ghaib walastakthartu minal khairi wa ma massani as-su. Kalau seandainya aku mengetahui hal-hal yang gaib, maka tentu aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan ada keburukan yang akan menimpahku. Dan beliau pun tidak mengetahui berapa kali turun ada sahabat yang bertanya tentang sesuatu hukum dan Nabi SAW belum menjawabnya karena tidak punya ilmunya. Beliau menunggu wahyu turun lalu kemudian beliau bertanya, siapa tadi yang bertanya itu? Misalnya sahabat itu angkat tangan, baru Nabi SAW mengatakan jawabannya ini dan itu misalnya. Jadi Nabi SAW sendiri tidak tahu yang gaib. Kalau ada orang yang mengklaim tahu yang gaib, ini cukup unik gitu kan. Dari mana dia mengetahui hal-hal gaib tersebut? Nah ini biasa permainan syaitan dari kalangan jin yang menipu manusia. Seakan-akan mengetahui hal-hal yang gaib. Padahal sebenarnya jin-jin pun tidak mengetahui yang gaib. Ya. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian kita masuk ke potongan ke-6 dari doa dan ini berarti faedah kita yang ke-8 faedah kita yang ke-8 insyaallah dari hadis. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amr khairun li fi dini. Ya Allah, ya. Apabila engkau mengetahui bahwa perkara ini baik untukku dalam urusan agamaku. Di sini yang perlu digarisbawahi, bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui. Tapi justru karena Allah mengetahui. Dan seharusnya setiap muslim di faedah ini mendahulukan agama. Agama dari calon pasangan, agama dari sahabat, yang akan berinteraksi, investasi bersama-sama, agama yang didahulukan. Ya. Apakah tidak boleh menikah dengan orang-orang non-muslim? Ini ada rincian tentunya. Kalau wanita muslimah tidak boleh nikah sama laki-laki selain muslim. Tapi kalau laki-laki muslim masih ada pintu menikah dengan wanita ahli kitab. Tapi tetap prioritasnya adalah muslimah. Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'idah surah nomor 5 ayat 5 tentang masalah boleh menikah dengan wanita ahli kitab. Tapi wanita ahli kitab saja, itu ada batasannya. Apakah boleh investasi dengan orang non muslim? Ada rinciannya. Ya. Kalau kita mesti menemukan seorang muslim, kita dahulukan muslim. Karena pasti halal haram kita sama. Tapi kalau sama non muslim, maka mereka tidak mengenal apa yang kita kenal dengan halal haram tersebut. Namun masih terbuka pintu di saat seseorang itu mengetahui misalnya orang yang akan investasi ini orang non muslim adalah uangnya sumbernya halal, atau misalnya pekerjaan yang dikerjakan adalah halal, tidak ada pelanggaran agama Islam di situ, dan juga dia siap untuk menerima persyaratan-persyaratan kita agar tidak terjadi pelanggaran agama, misalnya baik kita sebagai investor atau kita sebagai pengelolanya, gitu kan, penerima dananya, maka itu masih terbuka pintunya, ya. Tapi yang penting digarisbawahi di faedah kita yang ke-8 ini dan potongan ke-6 dari doa, pentingnya kita mendahulukan urusan agama. Karena agama ini penting sekali. Agama calon pasangan, agama calon teman, agama tempat yang akan kita datang ke sana, gitu kan. Karena memang orang muslim itu dari sisi kegiatan ritual agamanya ini sangat banyak. Dalam sehari misalnya dia punya sholat 5 waktu. Kalau Anda
misalnya tinggal di satu wilayah Anda tidak bisa sholat 5 waktu, malah Anda terganggu, bagaimana? Ya, tidak mungkin, kita harus mendahulukan agama. Ya, begitu juga dengan menikah, misalnya kita butuh agamanya, dan yang lain-lainnya. Nah ini penting untuk digarisbawahi. Jadi urusan agama yang kita dahulukan. Ini potongan ke-6 dari doa, dan ini faedah ke-8 dari hadis. Potongan selanjutnya yang ke-7 dari doa berarti ini adalah faedah yang ke-9 yang bisa kita ambil. Potongan ke-7 dari doa yaitu wa ma'ashi, dan kehidupanku. Jadi bukan cuma perkara agama, tapi kehidupan. Maksudnya, setelah saya menikah sama orang ini, setelah saya investasi di perusahaan ini, setelah saya pindah ke negara atau kota itu, kehidupanku lebih baik. Ini menandakan memang dalam Islam, kita bukan hanya memikirkan agama, tapi juga memikirkan masalah urusan dunia kita. Ya, dan Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Qasas surah nomor 28 ayat 77. وَبَتَغِي فِي مَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Kejarlah apa yang Allah janjikan di akhirat sana nanti, dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Ya, dari sini kita bisa ambil pelajaran penting, ya, bahwasanya setiap orang di antara kita sebagai seorang muslim mendahulukan akhiratnya tapi tidak melupakan dunianya. Jangan dibalik ya. Jangan dunia dulu kemudian baru akhirat. Jadi kalau kita lagi bekerja misalnya, kemudian kita temukan atau mendengarkan azan dikumandangkan waktu sholat, maka kita meninggalkan dunia kita. Itu maksudnya mendahulukan akhirat dari dunia. Kita dahulukan urusan akhirat kita daripada dunia kita. Tetapi tetap dunia dipedulikan. Seorang muslim harusnya berpenampilan pakaian yang rapi, terus menjaga nama baiknya, mengejar prestasi terbaik dunianya, itu semua dibolehkan dalam Islam. Itu yang dimaksud dengan wa ma'ashi, dan kehidupanku. Selanjutnya, potongan yang ke-8 daripada doa, dan ini adalah faedah ke-10, wa akibati amri, ya, dan akibat perkaraku. Maksudnya adalah efek nanti daripada pemilihan keputusan ini. Jadi detail sekali ya. Apakah urusan ini ya Allah baik untuk agamaku, untuk kehidupanku, ketentraman hidupku di dunia ini, dan juga nanti perkara-perkara yang aku ambil keputusan setelahnya. Jadi sampai masalah-masalah yang detail. Jangan sampai ada satu keputusanku misalnya sebagai suami, atau yang aku harapkan dari sebagai seorang istri nggak bisa terpenuhi, atau misalnya sebagai seorang investor atau seorang sahabat dan seterusnya. Maka ini namanya perkara, urusan perkara kita, ya. Sehingga perkara-perkara dalam kehidupan ini tidak ada gesekan-gesekan. Nah, kalau bahasa sebenarnya begitu, walaupun hal yang kecil. Akibati amri maksudnya perkara-perkara yang kecil pun, gitu kan. Nah, ini potongan ke-8 dari doa, dan ini menandakan ini adalah faedah yang ke-10 dari hadis. Au qala ajili amri wa ajilihi. Atau ya bisa mengucapkan ini dalam riwayat penyampaian Nabi SAW, atau ya dalam urusan duniaku atau yang segera, dan urusan akhiratku. Ini semakna dengan tadi. Jadi ringkasan daripada ya tadi urusan agama, urusan kehidupan, perkara-perkara keputusanku, semua itu digabungkan dalam satu bahasa yang lain, yaitu urusan dunia dan urusan akhiratku. Kalau ini ya Allah, baik urusan duniaku, untuk urusan duniaku dan urusan akhiratku, nah, maka tentukanlah. Nah, seperti itu potongannya, ya. Jadi ini masih potongan ke-8 dari doa, dan ini adalah faedah ke-10. Kita masuk potongan yang ke-9 dari doa, berarti ini faedah ke-11, faqdurhuli. Jadikanlah dia sebagai takdirku. Jadi kita minta supaya, atau takdirkanlah dia untuk aku. Pertanyaan sederhana, apakah berarti ya Allah belum menakdirkan keputusannya? Sudah, di Lauhil Mahfuz. Kitanya yang belum tahu isinya apa. Gitu kan?
Tapi semua yang akan berputar di roda kehidupan di muka bumi ini semua sudah dicatatkan di Lauhil Mahfuz. Nah, di sini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah kita puji-puji Allah tadi, kita mohon kepada Allah dengan keluasan ilmunya, dengan kemampuannya, kemudian juga kita minta kalau ini memang baik buat agama saya, buat kehidupan saya, buat keputusan-keputusan saya nanti ke depannya, maka takdirkan untuk saya. Artinya hanya Engkau ya Allah yang bisa menakdirkan. Ini faedah yang bisa kita ambil yang ke-9 dari hadis, yaitu tentang memohon kepada Allah penentuan agar ditakdirkan apa yang kita harapkan dari pilihan Allah nantinya. Dan ini potongan yang ke-9 dari doa dan berarti faedah ke-11. Kemudian potongan yang ke-10 dari doa berarti faedah ke-12. Wayassirhu li, dan mudahkan untukku. Jadi setelah ditentukan sebagai takdir, maka mudahkan. Contoh misalnya, orang akan menikah. Kalau dia cuma bilang, faqdurhu li, ya Allah takdirkan buat saya. Baik, Allah takdirkan. Tapi mungkin masih menghadapi beberapa kendala-kendala yang dia laluin, gitu kan? Maka kita kalau minta wayassirhu li, dan mudahkan untukku, agar Allah Subhanahu wa taala muluskan jalannya, ya. Ini menandakan memang doa istikharah ini sangat detail, ya. Walaupun sebenarnya makna yusur, kemudahan, umumnya sudah masuk ke masalah permintaan agar Allah takdirkan sebagai sebuah kebaikan. Tetapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai hambanya, minta itu, mohon, wa yassirhu li, dan tetap mudahkan untukku. Mudahkan untukku. Dan ini juga salah satu doa yang sering diucapkan Nabi SAW agar wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusanku. Nabi Musa AS juga mengatakan itu pada saat akan berdakwah, wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku. Padahal mereka itu para nabi-nabi, tapi minta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini faedah ke-12 dari hadis, dan ini potongan 10 dari doa. Kemudian kita masuk potongan ke-11 dari doa, berarti faedah ke-13. Thumma barik li fi, kemudian berkahilah hasil keputusan itu untukku. Maksudnya kalau ini ditentukan sebagai takdirku ya Allah, maka ya, mudahkan dan berkahi. Apa makna berkah? Cukupkan, ya. Jadi kalau orang makan misalnya, kalau Allah berikan keberkahan walaupun sedikit cukup buat dia. Nah, itu makna daripada berkah. Makanya Nabi SAW mengatakan, tidak ada makanan yang diletakkan untuk 2 orang kalau orang ikhlas ya untuk memberikan makan pada orang kecuali cukup untuk 3 orang. Maksudnya diberkahi, diberikan kelebihan di situ, kecukupan. Diletakkan untuk 3 orang, Allah berikan cukupkan untuk 4 orang, dan begitu seterusnya. Ini makna berkah, dan ini kita selalu mohon kepada Allah SWT berikan keberkahan. Berapa banyak orang teman-teman sekalian pendapatannya mungkin kecil. Mungkin hanya 2 juta, 3 juta rupiah, 4 juta per bulan misalnya. Tapi karena keberkahan cukup untuk dia hidup dengan istrinya, dengan anaknya. Dia bisa bersedekah dari situ. Masih banyak bisa dilakukan, bisa membantu orang tua dan seterusnya. Berapa banyak orang yang income-nya mungkin ratusan juta dalam sehari. Tapi subhanallah tidak cukup-cukup. Bahkan hilang keberkahannya karena sumbernya haram misalnya. Maka kita minta agar diberikan keberkahan supaya itu mencukupi buat kita. Nah, ini potongan ke-11 dari doa, dan ini berarti faedah ke-13 daripada hadis ini. Kemudian kita masuk potongan selanjutnya. Ini faedah atau ini potongan ke-12 dari doa berarti faedah ke-14. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amr syarrun li fi dini, dan ya Allah, ya, bila engkau mengetahui bahwasanya perkara ini buruk ya dalam urusan agamaku. Nah, perlu saya tambahkan di poin ini faedah yang ke-12 berarti, maaf, ini potongan ke-12 dari doa berarti faedah ke-14 daripada hadis kita. Pada saat kita sebutkan anna hadzal amr, perkara ini. Nah, Jabir radhiyallahu anhu di penutupan hadis mengatakan falyadhkur hajatah, dia boleh menyebutkan hajatnya. Oleh karena itu, ya, kalau Anda mau baca doa istikharah, boleh Anda baca selepas salam, ya. Jadi sholat 2 rakaat dulu, niat istikharah seperti sholat umumnya, biasa sholat sunnah, ya. Iftitah, Al-Fatihah, baca surah yang Anda
dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rakaat pertama, salam, setelah salam baru Anda baca doa ini. Karena doa ini cukup panjang, Anda bisa ketik di Google misalnya doa istikharah, Anda tinggal baca gitu. Nah di sini kita minta di potongan ya selanjutnya yang ke-12 ya, seingat saya tadi dari potongan doa ini berarti faedah ke-14. Ya Allah, kalau seandainya perkara ini buruk, ya maksudnya sebutkan pernikahan saya sama si fulana, pernikahan saya sama fulan, bisnis saya dengan si fulan atau si fulana, perceraian saya, apalah pindah kota saya dan seterusnya. Buruk buat urusan agamaku, nanti setelah aku ya misalnya nikah sama dia, bisnis sama dia, pindah ke kota itu, misalnya cerai sama dia misalnya, buruk buat agamaku. Berarti kan akan mengganggu nanti setelah terjadi itu agamaku. Akan melemahkan iman, akan menjauhkan dari Engkau ya Allah. Nah ini berarti pelajarannya adalah pentingnya seorang muslim untuk menjauhi semua yang bisa melemahkan iman dia. Kalau buruk buat agamaku ya Allah. Jadi tidak boleh kita lemahkan agama kita. Tidak boleh kita lemahkan iman kita. Dan dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah, iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Selanjutnya, faedah potongan ke-13 dari doa. Berarti faedah ke-15 ya. Wa ma'ashi. Dan kehidupanku juga. Ya. Artinya kalau nanti setelah aku menikah ini, aku bekerja ini, aku pindah kota misalnya, atau bercerai, buruk buat kehidupanku juga. Ya. Jadi nggak tenang hidup, gitu kan? Seakan-akan kita minta betul-betul manja sama Allah. Apapun detik-detik hidup yang aku lalui ternyata terganggu nanti ya Allah. Maka jangan sampai terjadi nih. Jangan sampai terjadi memang pernikahan itu dari awal, jangan terjadi perceraian itu, jangan terjadi investasi itu dan seterusnya. Ini potongan ke-13 dari doa berarti faedah ke-15. Faedah potongan ya ke-14 berarti faedah ke-16 dari hadis wa akibati amri. Ini mirip tadi dengan sebelumnya ya. Dan dalam perkara-perkaraku, walaupun hal yang kecil ya Allah. Kalau sampai misalnya pernikahanku sama si fulana ini atau fulan, investasiku ini, pindah kotaku ini misalnya, perceraianku itu ternyata juga mempengaruhi perkara-perkaraku setelahnya. Banyak efeknya, efek negatifnya tidak baik. Kepada hubungan keluarga, kepada apalah segala macam, itu akibat amr namanya ya. Perkara-perkara, maka jangan sampai terjadi. Jangan terjadi pernikahan itu, jangan terjadi investasi itu, jangan terjadi perceraian itu dan seterusnya. Nah ini faedah yang bisa diambil dari hadis ya. Ini tadi seingat saya adalah yang ke-14 berarti potongan 14 dari hadis dari doa berarti faedah ke-16. Selanjutnya au qala ajili amri wa ajili. Nah ini tetap masuk dalam potongan ke-14 dari hadis dan faedah ke-16 tentunya, yaitu kalau makna lainnya tadi yang buruk buat agama, buat kehidupan dan buat keputusan perkara-perkara yang nanti efek samping daripada urusan-urusan yang lainnya, maka kita atau bahasa lainnya adalah buruk buat duniaku dan akhiratku. Nah ini satu potongan tadi berarti dia masuk dalam potongan doa yang ke-14 dan faedah ke-16. Kita masuk potongan-potongan terakhir. Ini penentuan sekali tentang bagaimana penutupan doa istikharah ini agar kita aman dan tentram di keputusan nanti yang akan kita ambil gitu ya. Ini potongan ke-15 dari hadis berarti faedah ke-17. Fasrifhu anni wasrifni anhu. Ini bahasa luar biasa. Sarf ini berarti alihkan, gantikan. Kalau Anda mungkin umroh atau haji melihat money changer, tempat tukar uang, tulisannya sod, ra, alif, fa, sarraf. Berarti dia menggantikan uang kita gitu kan. Nah itu kita minta. Seperti itu kurang lebih. Fasrifhu anni. Alihkan dia dan gantikan aku gitu. Maksudnya tepatnya sebenarnya saya alihkan. Jadi jangan sampai aku punya kecenderungan ke dia, dia punya kecenderungan sama aku gitu kan. Jadi alihkan dia dari aku dan alihkan aku juga dari dia. Aku pun jadi tidak berminat. Gitu kan. Itu maknanya. Ini dalam sekali. Itu makna sarf ya. Jadi dua-dua kayak sama tidak membutuhkan. Nah seperti itu. Ini potongan ke-15 dari doa berarti faedah ke-17. Potongan ke-16 dari doa waqdur lil khaira haitsu kan.
Ini potongan ke-16 seperti faedah ke-18 ya. Waqdur li khaira haitsukan. Lalu setelah itu ya Allah, tentukanlah kebaikan dimanapun kebaikan itu. Maksudnya, kalau nggak jadi nikah sama ini, kasih aku menikah sama yang lain. Kalau tidak jadi kerja bisnis sama ini, berikan aku bisnis sama orang lain. Kalau tidak jadi pindah ke sana, ya, maka aku pindah ke tempat lain misalnya. Nah, seperti itu. Itu maknanya. Waqdur li khaira. Takdirkan untukku kebaikan. Haitsukan. Dari mana apa? Dari mana saja. Ya. Yang penting ada gantinya. Supaya jangan sampai ini lolos nih, terus kemudian saya kecewa gitu loh. Tetap gantikan ya Allah yang lebih baik. Itu maknanya, ya. Kemudian potongan terakhir dari doa, ya. Ini berarti faedah ke-17 ya. Dari hadis, potongan 17 dari doa berarti faedah ke-19 ya. Thumma ardini bihi. Kemudian buatlah aku ridho dengannya. Nah, ini penting sekali dalam penutupan doa ini ya. Maksudnya, buatlah aku akhirnya merasa ridho dengan keputusannya. Jadi walaupun aku tidak jadi nikah sama si fulan atau fulana, terus aku nikah sama yang ini, aku tidak nyesal gitu. Tetap merasa, oh ini memang yang terbaik. Tidak jadi investasi kepada si fulan dan fulana, akhirnya aku investasi tempat lain misalnya. Maka ini lebih baik, buat aku ridho dengan itu, dan seterusnya. Nah, ini makna doa istikharah itu. Jadi kalau kita lihat secara umum nanti, kita lihat bagaimana memang kita dianjurkan sebagai seorang muslim selalu masuk ya ke dalam perkara-perkara kita secara detail ya kepada Allah atau minta kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk dan panduannya tentunya. Nah, ini kurang lebih gambarannya bab kita, dan ada sebuah hadis saja yang diangkat oleh beliau rahimahullah Imam Nawawi, dan kedepannya kita akan lanjutkan bab 98, bab anjuran berangkat menuju sholat Id, menjenguk orang sakit, haji, berperang, mendatangi jenazah dan sejenisnya melalui satu jalan dan pulang dari jalan yang lain untuk memperbanyak tempat-tempat ibadah. Saya terus mengajak teman-teman sekalian untuk mendukung channel dakwah ini. Ya, Khalid Basalamah Official, Anda di YouTube mungkin dengan subscribe lagi dan juga loncengnya, teman-teman di Instagram dan Facebook, juga di TikTok mungkin bisa mendukung dakwah ini dan mendukung semua channel-channel baik yang menyampaikan tentang dakwah dan Islam. Semoga Anda punya andil dalam dakwah ini, dan kami mengajak juga Anda bergabung dengan Yayasan Sedekah Kreatif, yayasan yang Allah amanahkan di pundak kami untuk kegiatan sosial. Anda bisa kembali kepada kegiatan sedekah kreatif tentunya, dan masih banyak kegiatan yang lain yang teman-teman bisa partisipasi bersama kami. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.